Perkenalkan, nama saya Malta Grace Laksono. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode penelitian sosial. Di antaranya ada metode survei, metode diagnostik, metode eksperimen, dan sosiometri. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi, bisa disimpulkan, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar responden. Selanjutnya, metode diagnostik. Metode diagnostik adalah suatu proses penilaian kesehatan pasien dan juga boleh dikatakan sebagai suatu formulasi hasil pemikiran klinis. Metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang tak terkendalikan. Terakhir adalah metode sosiometri. Metode sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok dengan cara menelah relasi sosial dan status sosial. Kali ini kelompok kami menggunakan metode penelitian survei tentang dampak tinggal di rumah dalam jangka waktu lama selama pandemi COVID-19 bagi anak. Latar belakang penelitian. Tujuan penelitian, apa saja keuntungan tinggal di rumah saat pandemi COVID-19, dampak negatif yang muncul saat anak harus terus tinggal di rumah bersama keluarga, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif yang muncul pada anak saat harus tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama. Siapa yang penting berperan meminimalisir dampak negatif yang muncul pada anak saat harus tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fitri Dayasiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Untuk menunjukkan bahwa ada berbagai akibat yang muncul khususnya kepada anak-anak ketika harus tinggal bersama dengan keluarga di rumah dalam waktu jangka yang panjang, kelompok ini menggunakan metode survei dalam penelitian untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik yang mewakili populasi dan untuk menghimpun informasi dari sejumlah orang mengenai sebuah topik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Diana Zakiano Afifah. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai keuntungan stay at home selama pandemi COVID-19. Tinggal di rumah dalam jangka waktu lama tentu saja memiliki keuntungan, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Keuntungannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari kemungkinannya terpapar virus COVID-19. Yang kedua, mengurangi kemungkinan menularkan kepada orang lain. Di sini, dengan kita yang terus berada di rumah dan jarang keluar, kita membantu untuk mencegah virus COVID-19 ini menular. Dengan begitu, tidak hanya kita yang menyelamatkan diri kita sendiri, akan tetapi kita juga menyelamatkan keluarga dan semua orang yang kita sayangi. Yang ketiga, memiliki waktu kebersamaan lebih banyak bersama keluarga. Bisa dikatakan ini adalah waktu yang tepat untuk kita lebih dekat dengan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada untuk bercengkerama dengan keluarga terkasih kita. Ada sangat banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita di rumah, seperti memasak, menanam bunga, membersihkan rumah, bermain game, menonton film, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan bersama keluarga kita. Sekian dari saya, berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Junistri Silomamata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
Dampak negatif yang dapat timbul saat stay at home selama pandemi COVID-19. Yang pertama, timbul kejenuhan karena terbatasnya aktivitas. Yang kedua, adanya kemungkinan gesekan konflik karena sangat intensnya komunikasi dan interaksi, baik konflik antar orang tua dengan anak, ataupun sesama anak. Yang ketiga, timbulnya kekerasan pada anak karena stres pada orang tua dan adanya kejenuhan pada anak-anak. Dan yang terakhir, menurunnya minat belajar pada anak usia sekolah. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Apa saja yang paling berperan dalam mengurangi dampak negatif dari stay at home? Selama stay at home, satu, ada orang tua. Dua, peranan yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga itu oleh keluarga lain. Contoh, kakek, nenek, saudara, terus om, tante, gitu-gitu. Saya akan sedikit menjelaskan peranan dari orang tua dalam mengurangi dampak negatif selama stay at home. Orang tua sendiri merupakan kepala keluarga. Ya, kepala keluarga lah, terutama ayah. Dan keluarga itu unit terkecil dalam skala unit sosial terkecil yang memiliki peranan penting menjadi dasar bagi perkembangan seorang anak. Dan orang tua juga berperan memberikan kasih sayang, memberikan kita kebutuhan ekonomi dan lain-lain, dan bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik atau meredakan stres kita. Ya, seperti itulah. Yang kedua, peranan seorang anak dalam mengurangi dampak negatif selama stay at home, yaitu dihibur orang tua atau bisa menjadi teman bermain dan teman bicara, bisa membantu mengurangi beban orang tua di rumah agar tidak terlalu capek atau tidak terlalu lelah lalu menimbulkan stres, membantu memenuhi tanggung jawab orang tua agar tidak terjadi konflik antar orang tua dan anak, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil agar tidak ada kekerasan dalam keluarga atau selama stay at home. Dan yang terakhir, peranan penting anggota keluarga lain seperti kakek, nenek atau saudara itu ya dapat memahami anak ketika orang tua pergi keluar kota kayak kemana gitu, anak nggak bisa ikut kan, terus membantu anak belajar, menggantikan peran orang tua. Ya, segitulah. Ya, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Yuristin Kumalakanda. Faktor penyebab timbulnya dampak negatif saat harus stay at home. Salah satu cara paling aman dalam menghindari terpaparnya virus COVID-19 adalah stay at home. Namun demikian bukan berarti itu tanpa menimbulkan masalah. Secara umum, para orang tua menjalani rutinitas keseharian dalam bekerja baik di luar maupun dalam rumah, sehingga memiliki waktu bersama dengan keluarga yang tidak sebanyak saat stay at home. Ketika semua anggota keluarga harus tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama dan bersamaan, sering timbul masalah dalam komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Selain karena masalah komunikasi, kejenuhan juga karena orang tua harus bekerja dari rumah, atau bahkan karena harus kehilangan pekerjaan saat pandemi dan anak-anak harus mengerjakan banyak tugas sekolah, sehingga masing-masing anggota keluarga dalam tekanan beban dan memicu stres dan berujung pada konflik. Tidak sedikit yang berakibat pada kekerasan terhadap anak dan juga KDRT. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Fitria Rahmawati Dewi. Kita akan membahas bagaimana meminimalisir dampak negatif stay at home. Yang pertama, perlunya kreativitas dari para orang tua dalam menggunakan waktu selama di rumah. Kedua, perlunya kesepakatan antara orang tua untuk manajemen konflik. Ketiga,
hindari rutinitas dengan cara yang monoton. Keempat, dengarkan pendapat anak-anak terutama dalam hal bagaimana menjalani aktivitas juga menghabiskan waktu bersama. Kelima ini, membangun komunikasi yang sehat. Dan yang keenam, saling mendukung dalam tugas masing-masing. Dan yang terakhir, kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang paling baik dan dibutuhkan. Karena dari situ, masing-masing anggota keluarga saling menguatkan dan mendukung. Begitu juga saling memberi. Namun demikian, kebersamaan dalam jangka waktu yang lama, yang tanpa diimbangi dengan komunikasi yang baik dan benar, tanpa kreativitas dalam menggunakan waktu bersama, tanpa saling mendengar kebutuhan, akan terjadi konflik, skala khusus yang biasanya akan menjadi korban. Sekian dari kami, terima kasih. Nama saya Ferdi Wahyudi. Kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang paling baik dan dibutuhkan. Karena dari situ, masing-masing anggota keluarga saling menguatkan dan mendukung, saling memberi. Namun demikian, kebersamaan dalam jangka waktu yang lama, tanpa diimbangi dengan komunikasi yang baik dan benar, tanpa kreativitas dalam menggunakan waktu bersama, tanpa saling mendengar kebutuhan, akan terjadi konflik. Secara khusus anak yang biasanya akan menjadi korban.